sejahtera. Salam. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal yang kelima, ayat 16b, kemudian ayat 17, ayat 18. Yakobus pasal yang kelima, ayat 16b, 17, dan 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah orang sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekali lagi dari atas. 1, 2, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Yang percaya berkata Amin. hari ini adalah hari perayaan doa di seluruh Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah, Celebration of Prayer. Ini sebenarnya mengingatkan kita betapa pentingnya doa. Amin. Hari doa itu di gereja kita tanggal 21, 22, dan 23. Namun kita berdoa tanggal 21, kemudian tanggal 23. Seharusnya tanggal 22 kita juga melakukan kegiatan doa. Dan hari-hari ini di grup para pelayan Injil, mereka sedang berbagi foto dan video bagaimana mereka merayakan hari doa ini di gereja masing-masing, saudara-saudara. Yang jelas, saudara-saudara, kenapa harus ada hari doa? Saya percaya doa itu luar biasa. Di Gereja Sidang Jemaat Allah seluruh Indonesia bukan hanya merayakan doa tetapi berpuasa selama 3 hari. Dan saya percaya mereka betul-betul mengalami kebangunan rohani. Dan ketika mereka berdoa dan berpuasa, saya percaya mereka mengalami hal yang baru. Tidak sama lagi. Anggur lama pasti tersingkir dan mereka mengalami anggur yang baru. Amin. Kita perlu mengobarkan semangat doa, saudara-saudara. Kenapa? Tadi firman yang kita baca, doa orang benar besar kuasanya. Sebenarnya banyak dari kita tahu bahwa doa itu besar kuasanya, cuman tidak banyak yang melakukannya. Kenapa, saudara-saudara? Karena sedang kehilangan api semangat doa. Doa itu kelihatannya sepele, saudara-saudara, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Amin. Sebenarnya Alkitab yang kita percaya ini di dalamnya penuh dengan kisah-kisah orang berdoa. Amin. Alkitab yang kita percayai itu, saudara, di dalamnya penuh dengan orang-orang yang berdoa dan mengalami mukjizat hasil dari doa. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kalau kita baca dan kita ikuti, saudara-saudara, ya semua orang-orang berdoa yang ditonjolkan di sana. Zamannya Adam dan Hawa tidak ada doa penyembahan seperti ini, tetapi mereka melakukan doa itu dalam bentuk korban. Mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Abraham
Ishak dan Yakub. Firman Tuhan berkata, Allah 3 generasi. Karena mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Abraham pernah berdoa kepada Sodom dan Gomora. Dia berdiri, dia bilang, Tuhan, jangan hancurkan Sodom dan Gomora. Aku di sini, lihat aku Tuhan. Masa engkau menghancurkannya? Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham tahu posisinya, saudara-saudara, sebagai rekan kerja Allah. Dia berdiri dengan otoritas untuk Sodom dan Gomora. Dia adalah orang pendoa. Haleluya. Musa berdoa kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan, hapus namaku dari buku kehidupan itu. Aku rela mempertaruhkan namaku demi untuk umatmu ini, bangsa Israel. Jangan binasakan mereka, Tuhan. Musa adalah seorang pendoa. Amin, saudara-saudara. Kalau kita baca terus di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, para nabi besar, nabi-nabi kecil, mereka berdoa untuk Yerusalem, berdoa buat umat Tuhan, dan selalu banyak alami mukjizat yang luar biasa. Ketika masuk dalam perjanjian baru, dimulai dari Yesus. Apakah Yesus seorang pendoa? Buktinya apa? Pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa seorang diri di atas bukit. Pagi-pagi benar, jam 4 pagi Yesus sudah berdoa. Dia Tuhan, amin. Yesus, dia berdoa jam 4 pagi, berdoa kepada Bapaknya. Sebenarnya Yesus bisa bilang, buat apa harus jam 4 pagi? Kan bisa jam 12 siang. Kan bisa jam 9 pagi. Tapi Yesus memilih jam 4 pagi. Dia berdoa. Ngobrol dengan Bapaknya. Apakah Yesus tidak suka tidur? Semua orang pagi-pagi jam 4 pasti tidur itu sangat enak dan nikmat. Tetapi Yesus tidak mementingkan itu. Dia mencari Tuhan. Rohnya lebih haus berjumpa dengan Tuhan daripada tidur melanjutkan tidurnya sampai jam 7 pagi. Amin, Mbak Winda. Haleluya. Bukan hanya pagi-pagi benar, kadang juga saudara, Yesus pergi seorang diri, menyendiri di bukit, dan dia ngobrol dengan Bapaknya. Haleluya. Yesus itu orang sibuk melayani, memberitakan Injil, melakukan mukjizat, tetapi kadangkala Yesus merasa rohnya kesepian dan dia ingin ngobrol, duduk dengan Bapa, kemudian dia disegarkan kembali rohnya, kemudian dia kembali melayani Tuhan dengan semangat yang baru. Bukankah kita seringkali sibuk dengan semua aktivitas kita sampai kita lupa untuk berdoa? Amin. Bukankah kita sibuk dengan semua kesibukan kita sampai waktu berdoa tidak tersisa sedikit pun? Haleluya. Kapan kita berdoa? Kalau kita mengikuti semua kesibukan kita, kapan waktu kita berdoa? Kapan waktu kita beribadah? Amin. Mengikuti semua keinginan, kesibukan tidak ada habisnya. Ingin jalan-jalan, ingin makan-makan, ingin sana sini, ingin nonton yang enak. Semua kita bisa lakukan, saudara-saudara. Tetapi untuk berdoa seringkali tidak ada waktu untuk itu. Seharusnya kita harus minta ampun di hadapan Tuhan untuk itu. Haleluya. Keluarga-keluarga saudara sudah tidak berdoa lagi. Suami, istri, anak,
Sudah sibuk sendiri-sendiri dengan HP-nya. Ketika diajak berdoa, jangan dulu, nanti. Lagi nonton YouTube kie. Saudara-saudara, luar biasa nih zaman ini, saudara-saudara. Haleluya. Ketika suami berkata kepada istrinya, ayo ma kita berdoa. Istri bilang, aduh papa ini kurang kerjaan, gak tahu pak. Hatiku lagi tidak enak. Gagal lagi untuk berdoa. Ayo nak, kumpul anak-anak kita berdoa. Mereka ditunggu sampai berjam-jam tidak nongol juga, saudara-saudara. Akhirnya mulai malas berdoa. Siapakah imam di dalam keluarga? Imam dalam keluarga adalah suami. Amin. Alkitab tidak pernah bilang imam dalam keluarga itu istri. Alkitab tidak pernah bilang anak-anak imam dalam keluarga, tidak pernah bilang itu. Yang menjadi imam dalam keluarga adalah suami. Amin. Imam itu apa, saudara-saudara? Imam itu pemimpin rohani. Ketika imam berkata, ayo istri dan anakku kita berdoa, seharusnya istri dan anak berkata, yes, ayo pak kita berdoa, ayo nak kita berdoa. Ketika mulai dibantah, saudara-saudara, kita sedang menyalahi aturan Tuhan sebenarnya. Ketika kita sedang menyalahi aturan Tuhan, percayalah saudara-saudara, pintu-pintu kegelapan sedang terbuka di semua sudut, dan yang masuk adalah roh kemarahan, yang masuk adalah roh-roh perpecahan, yang masuk adalah roh kemiskinan, keserakahan, dan yang lain-lain. Dan semakin lama keluarga kita menjadi keluarga neraka, saudara-saudara. Kenapa dimulai dari tidak mau berdoa? Berdoa itu kadang tidak enak, saudara-saudara. Tetapi kalau dinikmati sebenarnya pingin lebih dalam lagi dengan Tuhan. Haleluya. Rasanya orang hari-hari ini sudah terlalu nikmat dengan HP, saudara-saudara. Haleluya. Maukah kita bertobat? Ketika tengah malam jam 10, ketika kita menyendiri dengan Tuhan. Kalau di rumah kami, kalau menyendiri jam 10 di kamarnya Ola, yang terdengar itu di sawah itu suara kodok, krik 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 krik. Ya, jangkrik dan saudara-saudaranya itu. Ketika merenung dan mendengar itu, yang terdengar adalah sunyi keheningan di malam hari, dan membayangkan betapa indah sebenarnya malam itu untuk datang pada Tuhan. Tetapi pernahkah didengar itu? Enggak pernah. Kenapa? Karena tidak pernah Anda sediakan waktu untuk Tuhan. Haleluya. Yesus lu berdoa lu, Yesus lu. Amin. Yesus berdoa. Apalagi kita. Seharusnya kalau Yesus berdoa 1 jam, seharusnya kita berdoa 4 jam. Seharusnya begitu, saudara. Yesus nih, dia Tuhan. Dia ada waktu untuk berdoa. Masa kita tidak ada waktu untuk berdoa? Haleluya. Ini. Tidak heran gereja kehilangan kuasa, saudara-saudara. Penyembahan tidak ada lagi rasanya. Pujian tidak ada lagi rasanya. Mukjizat sudah jarang terdengar. Dimulai sebenarnya dari mulai kehilangan semangat doa. Ngeri. Tahukah saudara, kegerakan rohani di dunia ini dimulai dari doa. Ngeri. Iblis tidak suka kita berdoa. Amin.
Iblis pasti tidak suka keluarga berdoa. Iblis selalu menghalangi dan menghambatnya. Supaya apa? Supaya iblis memporak-porandakan semua. Ketika semua tertidur, iblis bilang, yes, udah jangan diganggu, biar tidur. Kemudian iblis yang bangun. Ini kita harus waspada, saudara-saudara. Haleluya. Kobarkan kembali semangat doa itu. Yesus, murid-murid Yesus mengajar mereka, berdoa tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. 1 jam saja. Kata Yesus, berdoalah, kalau engkau tidak berdoa, kamu akan jatuh dalam pencobaan. Saditya berdoa 1 jam, kata Tuhan. Tidak sanggupkah engkau 1 jam berdoa? Nonton YouTube 5 jam kuat, saudara-saudara. Berdoa 5 menit sudah kehabisan tenaga. Kenapa? Karena hatinya tidak di situ, saudara-saudara. Haleluya. Iblis pakai banyak hal untuk membuat kita jauh dari doa. Iblis pakai HP, saudara-saudara. Iblis pakai televisi, saudara-saudara. Iblis pakai tetangga. Iblis pakai semua. Supaya apa? Supaya kita lupa berdoa. Kalau saudara-saudara kita, ketika mereka tiba waktunya, sekalipun kita datang, dia bilang, maaf ya, saya tinggal sebentar, saya mau bertemu dengan Bapak. Kita ketika ada tamu, kita mau ke gereja, tamu sini. Kita libur dulu ke gereja, telepon pendeta, libur dulu ya, ini ada tamu terhormat. Hebatnya saudara. Seharusnya kita bilang, kami mau ke gereja, mohon maaf, no time for you, ya kan? Next time you come here, kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Seharusnya seperti itu, saudara-saudara. Tamu datang, udah pakai baju ini mau berangkat ke gereja. Telepon pendeta, Pak, ganti baju. Maaf, nggak bisa datang ini ke gereja. Itu tahun 2020. Sekarang sudah tidak ada itu. Amin. Kalau kita berani seperti itu, berarti saudara, otoritas rohani itu hidup di dalam kita. Amin. Murid-murid Tuhan berdoa, gereja mula-mula di loteng Yerusalem mereka berdoa. Dan sampai hari ini orang-orang percaya seharusnya adalah orang-orang yang berdoa. Amin. Orang-orang berdoa. Saudara mau nggak berdoa langsung dapat 1 miliar? Siapa yang tidak mau? Tetapi untuk tekun dan menekuni dan konsisten, itu bayar harga. Tidak mudah. Baca Alkitab saja. Baca setiap hari. Berapa banyak kita yang setia terus baca Alkitab setiap hari? Berapa banyak? Anak-anak muda berapa banyak? Sekolah minggu hanya beberapa gelintir, saudara. Haleluya. Kita datang beribadah bersama-sama, saudara. Tapi bisa saja 1 minggu tidak pernah baca Alkitab, 1 minggu tidak pernah berdoa, tidak pernah ikut komsel, tidak pernah ikut doa. Hanya datang hari Minggu, saudara-saudara. Berarti kehidupan kerohanian kita seperti gunung es, saudara-saudara, kelihatan di puncak, tetapi di sini sebenarnya sedang rusak dan hancur. Kehidupan kekristenan itu bukan di atas, tetapi pondasinya ini kehidupan setiap hari yang dibangun. Haleluya. Itu yang batu karang yang Yesus bilang, Petrus, engkau adalah batu karang. Amin. Batu karang itu kuat kokoh, dia berdoa setiap hari, dia baca Alkitab setiap hari. Itu pondasi iman kita, saudara. Itu. Amin. Bukan bahasa rohnya.
Kelihatan dia berbahasa, oh ini rohani. No, itu bukan jaminan. Oh dia melayani Tuhan berdiri, bukan, itu bukan jaminan. Jaminan itu kehidupan setiap hari sedang dibangun kuat, kokoh. Amin, saudara-saudara. Enggak ada amin. Haleluya. Amin Pak Minus. Yes. Puji Tuhan. Jadi kita harus menjadi pendoa. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Mbak Winda yang di rumah coba katakan dulu yang keras, buka mic-nya. Kita harus menjadi pendoa. Kita harus menjadi pendoa. Yes. Saya harus menjadi pendoa. Saya harus menjadi pendoa. Yes. Gereja yang suka berdoa ada 5 tanda-tanda yang sering terjadi. Ada berapa? Yang pertama, sering mengalami mujizat. Kalau kita di gereja ini orang-orang pendoa, saya yakin mujizat itu biasa dan akan sering terjadi. Amin. Kenapa? Karena semua orang pendoa. Ngeri. Haleluya. Mujizat kesembuhan ketika nyanyi sama-sama menyembah Tuhan. Orang lumpuh berjalan. Mujizat. Tidak butuh tempat yang lantai 5, lantai 3. Di sini dengan jumlah yang sederhana. Kalau kita orang pendoa, ada mujizat di sini. Amin. Online, di rumah, di Langgerong, di seluruh Indonesia, ada mujizat dari sini, saudara-saudara. Kalau orang berdoa, iblis takut kalau ada orang berdoa. Amin. Kenapa? Karena akan ada mujizat. Iblis tidak mau lihat mujizat. Amin. Karena iblis menawarkan solusi lain. Tidak usah mujizat dari dia. Aku punya mujizat. Kalau kau sembah aku, semua kekayaan alam semesta aku berikan kepadamu. Iblis itu punya tawaran yang menarik. Kalau nggak menarik, nggak ada yang mau ikut dia, saudara-saudara. Haleluya. Berdoa di gereja menarik nggak? Ibadah Iut menarik enggak? Sabtu ceria menarik enggak? Lebih menarik mana? Di luar kemudian hura-hura, di alun-alun, merokok, ketemu teman. Oh ngapain ikut Iut? Membosankan, enggak menarik. Di sini menarik. Iblis itu buat yang menarik. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita tertarik. Tetapi kita harus cinta kepada dia. Dan kita bisa buat lebih menarik dari dunia. Kalahkan iblis. Amin, Randy? Iya, masa iblis bisa bikin lebih menarik dari kita? Kita harus bisa bikin lebih menarik. Amin. Sering mengalami mujizat. Orang yang suka berdoa itu sering mengalami mujizat. Hutang-hutang kita bisa terlunasi dengan apa? Mujizat. Tapi jangan bikin hutang dan bikin hutang. Haleluya. Orang yang suka berdoa sering mengalami mujizat. Bayangkan saudara-saudara kalau kita semua berdoa dan sering, tiap hari Minggu, Papa saya mau cerita tentang mujizat, saya alami mujizat kemarin. Wah, berlomba-lomba. Maaf, 1 orang saja minggu depan nanti ya, gitu. Coba seperti itu. Amin. Coba anak-anak muda gitu, Papa, kemarin saya mengalami mujizat. Haleluya. Mengalami banyak mujizat. Yang kedua, gereja yang suka berdoa, hadirat Allah terasa kuat dalam ibadah. Amin. Kalau kita suka berdoa, hadirat Allah terasa kuat di sini.
orang datang dari luar, dia langsung merasa auranya beda. Kenapa? Karena ada atmosfer hadirat Allah di sini. Amin. Jemaat Tuhan tidak perlu disuruh, ayo kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Harus di apa dulu? Dirangsang baru ketika berdiri di sini diangkat tangan langsung semua jemaat langsung terkonek, langsung menyembah Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam kita sebenarnya ada hadirat Tuhan. Amin. Dari rumah kita membawa hadirat Tuhan. Di rumah kita ada hadirat Tuhan. Ketika datang ibadah, dia langsung connect menyembah Tuhan. Amin. Pelayan-pelayan yang ada di sini saudara, begitu gitarnya di ting, langsung di belakang langsung, oh Tuhan, langsung alami hadirat Tuhan. Harus kudus. Amin saudara. Bertobat saudara-saudara. Yang berdiri di sini yang melayani Tuhan bukan karena hanya tugas baru mempersiapkan diri, bukan. Karena memang hidupnya adalah pendoa. Amin. Itu seharusnya. Wah, nanti minggu depan saya WL ya. Kemudian hari Sabtu nggak usah berbuat dosa dulu ah. Seharusnya ketika kita berdiri di sini saudara, sudah auranya langsung terasa, hadiratnya langsung terasa. Amin. Omongannya pun yang keluar dari sini saudara bukan omongan yang sembarang. Ngomong sepatah kata langsung merinding semua. Tapi kalau yang diomongkan hal-hal yang tidak terlalu penting, yang omong kosong sampai jemaat, ngomong apa sih ini? Gak ada artinya, gak ada maknanya. Bosan gitu. Kalau orang yang ada di dalam hadirat Tuhan ketika ngomong itu saudara, gak sembarangan. Betul-betul. Amin saudara. Wow. Dan karunia-karunia roh akan, ada nubuatan terjadi di sana, kemudian di sana tiba-tiba, aku melihat sesuatu gitu. Tapi bukan yang palsu saudara, karena banyak orang yang melihat yang palsu-palsu. Kalau kita sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan di sini, bisa nggak ada karunia-karunia roh? Ada nubuatan, ada berapa karunia-karunia roh? Ada penglihatan bahasa roh, kemudian membedakan, menafsirkan dan lain-lain. Kesembuhan mujizat bisa nggak bisa, tapi sekarang ini sudah hampir hilang itu dari gereja. Itu seharusnya terjadi di gereja saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah mulai hilang semangat doa. Kalau ini bangkit saudara-saudara, ketika kita menyembah Tuhan tiba-tiba Randi bilang, aku mendengar sesuatu dari Tuhan bilang, Mas Agil itu hidupnya seperti ini, berarti Mas Agil, kamu sedang punya masalah seperti ini. Mas, dia tahu. Padahal nggak pernah terlalu dekat. Tetapi Tuhan bisa bilang. Kemudian Agil bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Gitu. Hidupnya berubah nggak? Pasti berubah. Tuhan tahu ternyata hidup. Itu karunia-karunia rohani. Ini sudah jarang terjadi. Seharusnya ini harus hidup di gereja hari-hari ini. Haleluya. Dimulai dari orang yang suka berdoa. Yang ketiga, kalau gereja berdoa, jiwa-jiwa baru bertambah. Amin. Jiwa-jiwa baru berdatangan. Kenapa saudara-saudara? Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di gereja sidang jemaat Allah. Aku mengalami Tuhan di sana. Ketika penyembahan aku merasakan, senang. Kemudian dia pulang ke rumah, dia cerita ke temannya di WA. Minggu depan kamu mau saya ajak ikut ke gereja. Saya tadi alami Tuhan. Minggu depan bertambah gak jiwa? Bertambah. Kenapa? Karena dialami Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa datang. Kalau nggak ada rasa di sini, apa yang dicari orang? Amin. Sebenarnya orang tidak terlalu
penting dengan tempat yang megah, yang full semuanya, kalau tak ada Tuhan di sana. Amin. Sekalipun sederhana, kalau Tuhan ada di sini. Jangankan dari Pemalang, dari Tegal datang ke sini, dari Sumatera datang ke sini, bahkan dari luar Indonesia bisa datang ke sini. Kenapa? Kalau ada Tuhan di sini, banyak orang datang ke sini. Ini tanggung jawab siapa? Kita semua harus menjadi pendoa. Amin. Jadi kita harus punya beban yang sama. Tuhan, penuhi gerejamu dengan hadirat Tuhan. Semua kita punya kerinduan dan semua kita terbeban. Bukan cuma pendetanya. Biar dia saja berdoa. Kita kan jemaat biasa. Itu yang membuat tidak ada kehidupan, tidak ada mukjizat, saudara-saudara. Seharusnya kita semua, Tuhan, semua masing-masing bilang, Tuhan, aku ingin jiwa-jiwa datang dari Pemalang, luar Indonesia, datang ke sini. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Tapi ini harus dibenahi dulu, saudara-saudara. Haleluya. Yang keempat. Yang keberapa? Kalau gereja suka berdoa, maka terhindar dari semua serangan kegelapan. Dahsyat. Amin. Kalau kita suka berdoa, terhindar dari kegelapan. Saudara lihat kemarin yang viral di Balikpapan, truk yang remnya blong, turun dari atas, lampu merah, motor berjejer di situ, mobil berjejer di situ karena lampu merah. Dari belakang truk turun langsung digilas habis. Yang meninggal berapa orang? 21 kalau nggak salah. Langsung hancur di situ. Bapak, Ibu, Saudara, kalau orang berdoa, terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Amin. Truk itu yang seharusnya kan diambil di kiri, dia jalan di kiri, tapi dia belok ke kanan dan yang di kanan ini digilas habis. Yang di kiri ini selamat. Kemungkinan di situ ada jemaat gereja yang suka berdoa, sehingga terhindar dari itu. Haleluya. Di jalan kadang-kala kita sudah safety semua. Dari rumah sudah beres semua, mobil bagus, motor sudah indah semua. Kita sudah berusaha menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ditabrak dari belakang. Kita sudah hati-hati, orang lain belum tentu juga hati-hati. Hidup ini penuh dengan resiko. Amin. Bukan dengan kekuatan kita. Sekalipun motornya masih baru dari dealer, itu tidak jaminan kita aman di jalan. Jangankan truk, dari atas pun kita bisa disambar oleh petir. Tidak ada tempat nyaman di dunia ini, hanya di dalam Yesus. Amin. Tiba-tiba gempa datang, tanah yang kita injak terbuka dan kita turun ke bawah habis. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, gimana hidup ini, Randi? Ngeri gak, Randi? Randi gak ikut youth main bola terus. Tiba-tiba Tuhan datang, tanah yang kau injak tiba-tiba turun ke bawah, bola. Harus ready every time, selalu siap setiap waktu. Amin. Ngeri ini. Haleluya. Bukan, jangan karena disuruh berdoa beribadah baru lakukan. Bukan, kita harus masing-masing mencari Tuhan. Papa mama gak bisa tolong kau. Iya. Ibu Efraim lari baru keluar dari pintu, kamu sudah tertelan bumi.
kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Betul. Tapi kalau kita suka berdoa, terhindar dari maut, kegelapan. Setiap hari saya percaya kita diikuti kegelapan ini. Mau kemana orang ini? Saya mau habiskan dia. Tetapi kita dari rumah, aku dibentengi dengan malaikat surgawi. Ketika iblis ingin mencengkeram, kok nggak bisa ini? Efraim, kok nggak bisa ini? Kenapa ini? Oh, ternyata ada pagar perlindungan surgawi. Amin. Karena Pak pendetanya berdoa buat dia. Haleluya. Yang terakhir, orang yang suka berdoa sering dikejutkan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Sering dikejutkan dengan hal-hal yang spektakuler, berkat dari Tuhan. Jadi marilah kita berdoa untuk gereja kita, saudara-saudara. Amin. Nothing is impossible for Jesus Christ. Haleluya. Kita doakan Tuhan, kami butuh tempat. 2 hari yang lalu kami ada rapat, kami ke atas ke loteng, dia bilang, Pak ayo kita berdoa dulu untuk tanah belakang ini karena sedang dibangun. Kami beli ini Pak. Beli berapa Pak? 900 juta. Itu pakai apa? Uang? Iya, uang semua. 900 juta. Terus beli dari mana? Dari HKBP. Dulu ini punya HKBP, tapi HKBP tidak boleh membangun gereja di sini karena lingkungan belakang itu tidak mengizinkan. Orang lingkungan ini justru bilang harus gereja yang depan yang beli itu. Selain itu, no. Pak, kami puluhan tahun berdoa untuk tempat tanah ini. Puluhan tahun kami berdoa untuk ini. Sudah diambil HKBP, tapi kalau sudah dengan kuasa doa, sekalipun diambil oleh HKBP, Tuhan bilang, mereka udah berdoa, kamu enak-enak aja. Kamu punya uang banyak, beli itu. Tapi bukan kekuatan uang ya, itu mereka berdoa. Hebat tidak? Siapa yang menyangka saudara-saudara? Ketika itu dibeli HKBP dulu, saya percaya mereka berpikir, ya udah terserah Tuhan, yang penting kami sudah berdoa. Tapi Tuhan bilang, kamu bukan di situ. Mereka sudah berdoa. Setiap pagi mereka doa pagi, nangis-nangis di sini untuk itu. Buat apa air mata mereka kalau dengan kekuatan uangmu, kata Tuhan. Haleluya. Itu namanya hasil doa. Haleluya. Makanya berdoalah, 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 berdoalah. Berdoalah. Amin. Berdoalah, berdoalah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, luar biasa, saudara. Doa itu kunci. Semua sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kuncinya adalah berdoa. Kuncinya adalah doa. Ada banyak orang alami mukjizat dengan doa, dengan tekun, dengan terus-menerus. Kenapa kita tidak alami itu? Mungkin karena kita sudah lupa berdoa. Mungkin karena semangat kita sudah mulai hilang. Mukjizat semakin jauh dari kita kalau kita lupa berdoa. Semangat kita mulai pudar berdoa. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan malam ini. Izinkan Tuhan memperbaharui roh kita kembali, supaya kita kembali menyala untuk berdoa. Oh, di mulut kita Tuhan sudah taruh kuasa. Di dalam kita Tuhan sudah taruh kuasa. Kenapa kita tidak pakai kuasa itu? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa mukjizat tidak terjadi? Karena kita tidak berdoa. Karena kita tidak bergerak. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Biarlah malam hari ini setiap kita mulai bangkit berdoa, mulai bangkit menjadi pendoa, mulai bangkit menjadi pendoa. Semangat doa.
bangkitkan roh doa di dalam kami, supaya kami menjadi pendoa di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Urapi kami, jamah kami, bangkitkan kami demi nama Yesus. Oh, Elia orang biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa, mukjizat terjadi. Kami orang biasa, kami percaya Yesus ada mukjizat lewat doa kami. Urapi kami yang di rumah, yang di sini, semua diurapi, semua dipakai. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Yesus. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Yes. Kami berdoa semua pergumulan kami yang bertahun-tahun sampai hari ini kami doakan tidak bertahan, untuk bertahan selanjutnya. Karena kami punya otoritas, kami akan selesaikan dengan doa. Kami akan hancurkan dengan doa di dalam nama Yesus. Yang mandul, oh Tuhan bukakan dengannya di dalam nama Yesus. Yang susah, yang miskin, yang sakit, Tuhan selesaikan semuanya di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan kami, apapun beban doa kami berdoa malam ini, pintu surga terbuka, pintu kemenangan, pintu mukjizat terbuka malam ini atas kami dalam nama Yesus. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Bapak Andi berdoa buat kita punya tempat. Kita imani malam ini Tuhan sanggup menyediakan tempat supaya kita punya tempat sendiri beribadah di Pemalang. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. In the name of Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Karena Bapak mengasihi kami. Oh, in the name of Jesus. Terima kasih Bapak untuk kasih sayang. Korabakana Santa Terima Karabana. kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa Bapak. Jesus name. Kiranya kerja kami Engkau perlindungan di Pemalang Bapak. Jesus name. Hanya Engkau satu-satunya yang kami Kurang. sembah dan kami tinggikan Bapak. Yes, Lord. Kami percaya Bapak. Rencana-Mu pasti indah buat besok. Dalam nama Yesus. Bukan rencana yang gagal Bapak. Kami sudah memulainya Bapak. Oh, Maka Engkau sudah akan menyelesaikannya Bapak. Kami akan mempunyai tempat ibadah yang permanen Bapak. Yes, dalam nama Kami Yesus. terima kasih karena itu semua adalah anugerah dari Engkau Bapak. Yes, dalam nama Kami percaya Yesus. Bapak. Mujizat itu pasti nyata Bapak. Yes, dalam nama Yesus. Yang sekali Bapak. Kami percaya Bapak karena Engkau mengasihi Oh, kami, Rabana Bapak. Siri Terima kasih, Kalabana. Bapak. Kiranya berkat pemerintah atas gereja kami. Yes, Lord. Yes. Atas jemaat-jemaat gereja. Oh, Jesus name. Jemaat itu pasti akan memuji dan menyembah Engkau Bapak. Yes, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh, Dalam nama Tuhan Yesus Rabana. kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita arahkan tangan kita kepada Aryani, saudara kita. Walaupun dia ada di kamar sebelah, oh mari kita berdoa dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Ibu Diana berdoa buat Aryani supaya dia sembuh dan oh sehat. Haleluya. Mari kita sama-sama imani, saudara. Korata karabana sekiri biriala Bapa, Engkau ramasana. Allah yang sungguh ajaib yang kami percaya, Jesus Tuhan. name, Engkau Allah Jesus name. pembuat mukjizat Tuhan yang kami sembah, Oh, yang kami Jesus. tinggikan, Tuhan. Malam hari ini kami Haleluya. menyatukan hati Tuhan, berdoa Oh, bagi saudari kami Aryani nama Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan. mengetahui kondisinya ya Bapak. Bahkan Engkau jauh mengasihi dia lebih dari kami Tuhan. Oh, Kami percaya Engkau tidak ada yang berkuasa, mustahil di hadapan-Mu ya Bapak. dalam nama Mukjizat-Mu Yesus, terjadi malam hari ini Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, meskipun mata kami manusia belum melihat Tuhan, tapi iman kami Kora dengan sete Tuhan kiriba. hari ini Jesus bisa name. disembuhkan ya Oh, Bapak. Jesus Oh, name. Bapak, terima Kora kasih baba Tuhan, terima kalaba kasih sere Tuhan, di untuk halaba. memakai Aryani Jesus lebih name. dari apa yang kami Kora pikirkan baba ya Bapak. kalabara Kami sidi juga bidi berdoa alaba Tuhan buat takari Ko bidi Andi dan alaba Ibu santa Tuhan kalaba. yang merawat Aryani. Glory Tuhan. Berikan Jesus. kekuatan, berikan penghiburan, Glory berikan kesabaran, Jesus. Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Glory memberkati buat kedua Jesus. saudaranya yang merawat Aryani dengan
Jesus, kami mengasihi, mencintai dia Tuhan. Kami ingin melihat dia kembali memuji dan Glory Jesus, Aryani bersama-sama dengan kami. Melalui Aryani banyak orang di Glory Jesus, Glory Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Glory Jesus. Memutuskan segala kutuk-kutuk yang dalam kehidupan Glory Jesus. dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Jesus. Kuasa kegelapan yang mencengkram Aryani. Oh, Aryani Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus, ini Tuhan doa kami Tuhan bagi saudari kami Tuhan. Kami mencintai Yes, dia, kami Lord. mengasihi Yes, Lord. dia Tuhan seperti Engkau mengajarkan kami. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir kita berdoa. Saudara yang ada di sini, yang di rumah, tidak ada yang tahu pergumulanmu. Kau anak-anak muda, tidak ada yang tahu. Mungkin kau tidak cerita ke siapapun. Tapi malam ini Tuhan melihat hatimu. Kerinduan apa, pergumulan apa yang ada di hatimu. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan orang kaya. Andalkan Tuhan yang sanggup buka jalan buat kita. Saudara yang ada di sini, yang di rumah, angkat tangan kita kepada Tuhan. Masing-masing sepakat berdoa. Minta apa yang kau inginkan malam ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari berdoa bersama-sama, mari berdoa, mari berdoa. Oh, haleluya, ada mujizat malam ini bagi setiap kita. Yang tidak berdoa tidak akan mengalaminya. Haleluya, barang siapa berdoa, dia menerima dalam nama Yesus. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dalam nama Yesus. Ayo berdoa, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan dengar hatimu, Tuhan dengar hatimu, Tuhan dengar pergumulanmu. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini doa kami, dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, terbuka pintu sorga, dicurahkan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, percayai engkau sudah menerima mujizatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman yang engkau sudah menerimanya. Firman Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya. Terjadi atasmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada sakit penyakit yang mengganggu hidup kita sampai hari ini, apapun penyakit yang sering kali menjadi pengganggu bagi kita, mungkin itu sering pusing, mungkin itu gatal-gatal, mungkin itu alergi, mungkin ada bagian-bagian yang sakit, sering sakit dalam tubuhmu. Malam ini engkau harus disembuhkan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoa, mari berdoa. Oh Jesus, kami tidak mau sakit Tuhan. Kami tidak mau diperbudak oleh roh sakit penyakit. Malam ini kami hancurkan, kami lucuti semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh kami, yang mengganggu setiap kami di dalam nama Yesus. Sakit lambung, sakit mah, pusing, kami tolak dalam nama Yesus.
hancurkan dalam nama Yesus. Sakit gatal-gatal, alergi, jantung, rematik dalam nama Yesus. Oh sariawan, kami patahkan dalam nama Yesus. Oh sakit migrain dalam nama Yesus. Oh panas dalam, kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua penyakit, oh sakit kanker, oh kan panu dalam nama Yesus. Kami hancurkan, lenyapkan semua. Kuasa bilur Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan setiap kami. Kami bebas dari sakit penyakit. Kami terima kesembuhan. Kami terima kesembuhan mengalir atas tubuh kami. Terima mengalir atas tubuhmu. Katakan, Tuhan terima kasih buat kesembuhan. Katakan, aku menerima, sudah menerima kesembuhan mengalir atas tubuhku. Saya menjadi kuat. Perkatakan imani, saya sudah sehat, saya tidak sakit lagi karena Yesus sudah sembuhkan saya dalam nama Yesus. Oh. Masalah keuangan, sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Mungkin seringkali masalah keuangan yang menjadi sumber pemicu masalah dalam keluarga. Mari angkat tangan kita sekali lagi kepada Tuhan. Oh Jesus name. Kami berdoa Tuhan, masalah keuangan yang ada di dalam setiap keluarga, setiap pribadi, Tuhan kerjakan malam ini, selesaikan Tuhan dalam nama Yesus. Supaya setiap kami tidak ada masalah keuangan dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Buka jalan Tuhan. Buka jalan dalam nama Yesus. Selama ini yang buntu, oh masalah ekonomi yang selama ini buntu, oh terbuka. Ada solusi buat kami. Ada solusi buat kami. Ada jalan keluar buat kami. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami arahan Tuhan, oh untuk menyelesaikannya dengan hikmat dari Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami semua bebas dari masalah keuangan, kami bebas dari masalah keuangan dalam nama Yesus. Pintu-pintu keuangan yang baru terbuka, pintu-pintu berkat yang baru terbuka bagi setiap kami, bagi setiap kami, bagi setiap kami. Kalau masalah keuangan terjadi dalam hidup kami karena kami tidak memberi perpuluhan persembahan, kami pelit, tidak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan. Malam ini Tuhan ampuni kami berdoa. Kami mau menabur, kami mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau dalam nama Yesus. Kami sepakat mau melakukannya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mulai malam ini tidak sama lagi, selalu baru. Ada jalan bagi kami, ada berkat bagi kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.